Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama, mari kita senantiasa bersyukur atas limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada sore hari ini kita bisa bermuajah kembali dalam acara kajian hadis setiap Jumat sore. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bagian daripada umatnya yang senantiasa bisa berittiba kepadanya, sehingga kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sering mengucapkan, ya, kemudian mendengar, dan kita juga sering berharap, ya, serta berdoa agar kita itu mendapatkan yang namanya keberkahan. Ya. Ketika ada sepasang muda-mudi yang baru saja melangsungkan akad nikah, biasanya kita juga mengucapkan doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, kata-katanya adalah barakallah. Ya, semoga Allah memberkahi, ya, kalian berdua, kemudian mengumpulkan kalian berdua, ya, dalam kebaikan. Kemudian kita juga sering, kalau kita diberi hadiah oleh seseorang, ya, entah itu berupa makanan atau perbuatan baik gitu, ya. Nah, biasanya kita mengucapkannya juga jazakallah, ya, atau jazakillah wa barakallah. Semoga Allah membalas kepadamu dan juga Allah memberkatimu, memberikan keberkahan kepadamu. Jadi pada dasarnya, ya, yang namanya keberkahan itu adalah sesuatu yang selalu didambakan, ya, terutama kita sebagai seorang Islam. Sebenarnya apa toh yang dimaksud keberkahan itu? Nah, keberkahan ini kadang-kadang juga bisa kita kita dapatkan berupa yang namanya jamuan makanan. Atau keberkahan itu apakah didapat, ya, selain dari jamuan makanan. Kemudian juga kadang-kadang kita juga mengharapkan keberkahan daripada orang-orang solih, ya, yang dianggap alim ilmunya. Nah, kalau kita mau mendalami, ya, bahwasanya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu kita akan mendapatkan kata al-barokah, ya, yang memiliki kandungan dan pemahaman yang sangat besar. Nah, al-barokah atau, ya, barokah
bisa berarti berkembang, bisa berarti bertambah, kemudian juga bisa berarti kebahagiaan. Nah, ini tentang berkah ini kalau di dalam Al-Quran ya, ini kita bisa menyimak tentang sejarah kaum Saba ya, yang diceritakan di dalam Al-Quran. Di dalam Quran surat Saba ayat 15 ya, diceritakan bahwasanya negeri Saba itu adalah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibatun, negeri yang baik, wa rabbun ghafur, dan penuh ya ampunan dari Rabb-nya atau dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat tentang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ini adalah cerita tentang negeri Saba sebelum mengalami kehancuran. Jadi pada masa itu ya, sebelum negeri Saba itu hancur ya, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya negeri Saba adalah suatu negeri ya, yang ketika penduduknya itu beriman dan beramal soleh, nah negeri itu dipenuhi dengan yang namanya keberkahan. Ya, keberkahan di sana ya berarti berkembang ya, mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, penduduknya merasa bahagia ya, tinggal di negara tersebut. Nah, para ulama ahli tafsir ya mengisahkan bahwasanya saking berkahnya negeri Saba itu, wanita-wanita ya, ibu-ibu pada masa itu yang ingin memetik buah itu cukup meletakkan keranjang di atas kepalanya, kemudian berjalan di kebun ya yang penuh dengan pohon-pohon yang berbuah. Nah, kemudian buah itu berjatuhan sendiri ya di atas keranjang yang dibawa oleh wanita-wanita atau para ibu-ibu pada saat itu. Jadi ya Allah ya, subhanallah, luar biasa banget ya. Jadi orang kangelan wis angger liwat nggawa keranjang diparingke napa teng inggil sirah niki, terus lampah. Nah niku buah-buah ini pun sudah dijatuhan sendiri di dalam keranjang. Ngoten niku tuh bahagia napa mboten Bu Jajal? Nggih, bahagia banget nggih. Wong kita aja belanja kemudian ada bakul yang lewat di depan rumah gitu aja seneng ya. Apalagi itu tidak usah memetik ya di kebun, ora usah nyonggek, dia hanya berjalan kemudian sambil membawa keranjang itu sudah pada berjatuhan. Kemudian negeri Saba dikatakan sebagai negeri yang berkah. Sebagian para ulama tafsir mengatakan pada saat itu ya, itu negeri Saba itu tidak ada lalat, orang laler Bu, tidak ada nyamuk, tidak ada kutu, kemudian juga tidak ada serangga-serangga yang lain. Ya maksudnya di sini dimaksudkan di dalam penafsiran yang dilakukan oleh para ulama ini adalah tentu saja lalat, serangga, dan kutu yang merugikan, kan begitu nggih? Karena apa? Pada dasarnya setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah itu kan ada apa Bu? Ada manfaatnya. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah itu kan innallaha la yastahyi ayatriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha. Allah itu tidak malu membuat perumpamaan dengan menciptakan yang namanya
nyamuk, wama fauqoha, dan segala sesuatu yang ada di bawahnya nyamuk. Nah ini ya. Jadi itu keberkahan yang digambarkan oleh Al-Quran pada sebuah negeri, yaitu negeri Saba. Kemudian apa toh syarat meraih keberkahan? Nah, untuk meraih keberkahan dalam hidup, ya, ini ada 2 syarat. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini difirmankan oleh Allah di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatis samai wal ard. Barakatim minas samai wal ard. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Nah, biasanya ini ibu-ibu sudah hafal semua ya ayat ini. Ya, itu kalau di share-share di WA itu sering dinukil ini ayat ini ya. Jadi di dalam surat Al-A'raf ini Allah berfirman, andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka barokatim minas samai wal ard, melimpahkan keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi ya, mereka mendustakan ayat-ayat Allah, fa'akhadnahum, maka kami seksa mereka bima kanu yaksibun, sebab sesuatu yang mereka kerjakan. Nah ini ya. Jadi kalau penduduk sebuah negeri itu kok iman dan bertakwa, maka dia akan mendapatkan keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Nah ini. Kemudian balasannya apa? Bagi orang-orang yang beriman, dan ini pun menjadi penjelas bahwasanya orang yang kufur kepada Allah itu tidak akan pernah merasakan lagi yang namanya keberkahan dalam hidup. Ibaratnya seperti ini, seseorang punya harta, gitu Bu, dia mencari harta, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, punya uang sedikit, dibelikan emas misalnya, dapat penghasilan banyak lagi, dia investasi lagi tanah misalkan. Tetapi nah, dari semua yang dia investasikan itu, dia sifatnya eman-eman. Jadi istilahnya dia tidak bisa menikmati kekayaan yang dia miliki. Karena eman-eman itu, iki besok kanggo anakku kok, iki besok ya tak berikan kepada siapa lagi. Dia tidak pernah berpikir, oh iki yang sekian persennya itu ada yang berhak untuk menerimanya. Sekian persennya ada yang harus saya infakkan. Sehingga apa? Walaupun dia kaya misalnya ya, ketika dia bersosialisasi dengan kawan-kawannya, itu 1 rupiah pun tidak pernah merojol. Nah seperti itu. Nah orang yang seperti ini itu biasanya tidak menikmati, tidak merasakan keberkahan daripada harta yang dia miliki.
Sehingga ada sebuah cerita ya, seseorang berkawan, dia melihat kawannya yang satu itu hartanya sudah banyak, pokoknya kalau dimakan sudah turah-turah, diwariskan anaknya ya tuh turah ya, tapi naudzubillah pelitnya bukan ampun ya, pelitnya minta ampun. Saudaranya yang satu ini sebagai temennya nganti gregetan sampai bilang seperti ini, kamu itu harta mbok klumpukke nganti kaya ngono. Eman-eman arep mbok kekno wong ya eman-eman. Jajal ngono kuwi, nek kamu itu nanti mati dahulu, kemudian istrimu menikah lagi, pakai mobil yang bagus, lewat kuburanmu, kira-kira kamu itu kalau di kuburan mau ngomong apa? Sampai saking gregetannya ya, sampai seperti itu ya. Itu adalah apa ya, cerminan apa, kalau kita diberi kenikmatan kok tidak mau bersyukur ya. Bersyukur itu ya termasuk kita menikmatinya juga, sehingga apa, dari apa yang kita miliki itu kita mendapatkan yang namanya keberkahan. Nah ini, jadi syaratnya tadi agar berkah, yang pertama adalah harus beriman. Kemudian yang kedua apa Bu tadi? Bertakwa. Ya. Jadi bila kita itu mau berpikir bahwasanya rezeki apapun yang kita peroleh merupakan karunia dan kemurahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan semata-mata karena jerih payah kita semata. Ada ya tangan-tangan lain yang juga membuat ya kita itu mudah dalam mencari rizki. Siapa? Ya tentu saja Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus bisa bersyukur dengan apa yang diberikan oleh kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, perwujudan bentuk lain dalam keimanan kepada Allah yang berkaitan dengan rizki, yaitu kita senantiasa menyebut nama Allah ketika hendak menggunakan salah satu kenikmatannya. Misalnya kita kok diberi kenikmatan yang berupa bisa makan, beli ini, beli itu ya. Ketika kita mau menikmati, jangan lupa untuk senantiasa menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ada sebuah riwayat ya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasai. Hadis ini berasal dari Aisyah radhiyallahu anhu, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakulu ta'aman. Nabi sedang makan makanan fi sittati ya, fi sittati nafarin, pada sebuah perjalanan ya, kemudian min ashabi, dengan para sahabatnya. Faja'a a'rabiyun fa'akalahu biluqmataini. Jadi ketika pada suatu saat Nabi sedang makan bersama-sama dengan 6 orang sahabatnya dalam sebuah perjalanan, tiba-tiba datang seorang Arab Badui. Nah, Arab Badui itu begitu datang langsung menyerobot ya, dengan menyantap makanan yang beliau hadapi itu dengan 2 kali suapan saja. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, melihat kelakuan daripada orang Arab itu.
sabda Nabi? Sabda Nabi adalah amma innahu law kana dzakarasmallahi lakafahum. Ketahuilah, seandainya dia menyebut nama Allah atau membaca bismillah, nah niscaya makanan itu akan mencukupkan kalian. Nah, ini adalah ya sebuah contoh bahwasanya ketika kita menikmati ya sebuah karunia yang diberikan oleh Allah, kita dianjurkan untuk ingat kepada Allah ataupun menyebut asma Allah. Kemudian yang kedua, agar kita mendapatkan keberkahan adalah amal solih. Amal solih yang dimaksudkan di sini adalah amal solih dalam hal menjalankan perintah dan menjauhi larangan sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana amal soleh yang seperti ini hakikatnya adalah sebuah ketakwaan. Sehingga apa? Ketakwaan ini menjadi syarat datangnya sebuah keberkahan. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 66 Allah berfirman, walau annahum aqamut taurata wal injil wa ma unzila ilaihim min fawqihim wa min tahti rabbihim la'akalu min arjulikum. Yang artinya sekiranya mereka benar-benar menjalankan Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka, niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, para ulama tafsir menjelaskan ya bahwasanya yang dimaksud di dalam ayat ini bahwasanya mendapatkan makanan dari atas dan dari bawah kaki adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan melimpahkan kepada mereka rizki yang sangat banyak, sehingga dengan rizki yang banyak ini kemudian kita manusia bisa mencukupi ya kebutuhan ataupun ya berbagai kebaikan, kita pun akan mendapatkannya. Jadi nek nandur ya bisa dimanfaatkan. Ketika sedang butuh air, kemudian Allah menurunkan hujan. Hujan kan merupakan keberkahan juga ya untuk kita semua. Nah, sehingga kadang-kadang kalau kita sedang mengalami yang namanya musim kering yang sangat panjang sampai mata air pada tidak mengeluarkan airnya ya. Nah, akhirnya kita pun ya karena itu kita merasa keberkahan itu tersumbat ya, tidak diturunkan lagi kepada kita ya, kemudian kita pun berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat istisqa. Jadi yang ini dengan pakai speaker yang telinga. Nggak kedengaran? Ya Allah. Ini biar pakainya. Oh iya. Tes. Bisa terdengar?
Ya, aku berdoa Ustadz Soali cepat rawuh. Nek, kurang nyaman. Nggih, jadi itu nggih Bu nggih. Jadi syarat keberkahan adalah amal soleh yang dalam hal ini adalah manifestasi daripada ketakwaan yang kita miliki. Kemudian berikutnya adalah tentang contoh nyata dari sebuah keberkahan harta orang yang beramal soleh. Kita tentunya ingat Bu ya, kisah daripada Nabi Khidir dan Nabi Musa yang diterangkan di dalam surat Al-Kahfi. Ini kalau yang biasa mendawamkan surat Al-Kahfi pasti insya Allah ingat. Jadi pada kisah antara Nabi Musa alaihissalam dan Khidir ya, di mana Nabi Musa ini kan seorang nabi yang oleh Allah diutus untuk berguru kepada seseorang. Nah, di mana menurut ahli tafsir bahwasanya gurunya Nabi Musa yang disebut di dalam surat Al-Kahfi itu adalah Nabi Khidir. Nah, pada kisah itu ya, ketika Khidir ataupun ya Nabi Khidir alaihissalam menegakkan tembok pagar yang hendak roboh guna menjaga apa Bu? Menjaga harta warisan yang dimiliki oleh dua anak kecil yang terpendam di bawah pagar rumah tersebut. Nah, ini diceritakan di dalam surat Al-Kahfi ayat 81 ya. Di sana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua anak yatim di kota itu. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Wa kana abuhuma sholiha. Sedang ayahnya adalah seorang yang soleh. Fa'arada rabbuka ayyablugha asyudduhuma. Maka Rabbmu menghendaki agar mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya. Wa yastakhrija kanzahuma rahmatam mir rabbik. Nah, itu merupakan rahmat daripada Rabbmu. Nah, di dalam kisah antara Nabi Musa dan Nabi Khidir itu kan banyak kejadian-kejadian yang menurut Nabi Musa itu adalah sebuah sikap yang kontroversial kan gitu nggih. Jadi ketika itu ada perahu ya toh, perahunya dibakar. Kemudian ada rumah, kok ada rumah? Ada dua anak yang masih kecil di apa Bu? Dibunuh, disembelih. Nah, Nabi Musa ini tipe seseorang yang enggak sabaran gitu ya. Jadi apa-apa protes, sebentar protes. Nah, ternyata di balik itu semua ada hikmah yang tersimpan. Nah, ini kan sebenarnya juga memberikan sebuah pengajaran kepada kita ya. Jadi ketika kita itu sedang
mencari ilmu, dan orang yang kita sedot ilmunya itu sedang memaparkan ilmu gitu ya. Seseorang yang punya ilmu kemudian kita ambil ilmunya ya, bukan disedot kayak air aja. Kita ambil ilmunya, nah itu kan sebenarnya kita dianjurkan untuk ya mendengar terlebih dahulu, mencerna dan sebagainya. Nah baru ketika dipersilahkan untuk bertanya, bertanya. Nah seperti itu ya. Jadi ini contoh kisah keberkahan ya, keberkahan harta yang dimiliki oleh orang tua yang soleh. Para ulama tafsir ya menjelaskan bahwasanya ayah yang dinyatakan dalam ayat 82 surat Al-Kahfi itu merupakan seorang ayah yang soleh, tetapi bukan ayah kandung dari kedua anak itu, tetapi orang tua itu adalah kakeknya yang ketujuh ya. Jadi dua anak laki-laki itu merupakan keturunan ketujuh ya. Jadi apa, mbahnya lagi, bapaknya itu adalah bapak yang urutannya itu ketujuh itu. Terus jenenge nopo niku Bu? Mbah Canggah, terus apa meneh? Nah ya, makanya kadang-kadang kan wah kowe ya dunyane ora entek diwarisi wong pitong tuh turunan. Nah seperti itu ya. Itu jadi yang dimaksud di dalam surat Al-Kahfi ayat 82, ayah di situ yang dimaksud menurut para tafsir adalah kakeknya yang ketujuh, di mana kakeknya yang ketujuh itu semasa hidupnya adalah berprofesi sebagai tukang tenun ya. Jadi ini bukan mengarang-arang Bu ya, tapi ini sumbernya adalah dari para ahli tafsir. Ibnu Katsir rahimahullah itu menjelaskan ya bahwasanya kisah ini itu ada petunjuk bahwasanya anak keturunan orang yang soleh itu akan dijaga oleh Allah ya. Kemudian keberkahan daripada amal soleh yang dimiliki oleh seseorang itu akan bermanfaat bagi dirinya di dunia dan di akhirat, bahkan meluber sampai ke keturunannya. Nah ini Bu ya, jadi memang menjadi orang yang soleh itu luar biasa nih. Jadi orang yang soleh itu kita didoakan oleh sesama kita, saudara Islam. Setiap sholat pasti kita doakan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin ya. Jadi berkah orang soleh itu memang sangat luar biasa. Selain selalu didoakan ya, kemudian keberkahan daripada orang soleh itu bisa mengalir, bisa dirasakan juga oleh anak keturunannya. Ini adalah tafsir daripada ataupun contoh daripada orang yang bisa merasakan keberkahan dan merasa bersyukur dengan harta yang dia miliki. Selain keberkahan amal yang dimiliki oleh orang yang soleh itu bisa mengalir kepada mereka di dunia dan juga di akhirat, orang yang soleh juga akan memberikan syafaat ya, memberikan syafaat dan derajatnya akan diangkat di tempat yang tertinggi. Tentu saja sesuai dengan izin Allah.
Ibu-ibu yang dirahmati Allah, seseorang jika enggan beramal soleh atau malah berbuat kemaksiatan, maka yang dipetik adalah kebalikannya. Kebalikannya apa? Ya, dia akan mendapatkan dosa dari rezeki yang dia dapatkan. Kemudian selanjutnya adalah bahwasanya kalau sudah terpenuhi dua syarat itu, maka keberkahan juga bisa kita raih dari beberapa amal soleh yang kita lakukan. Apa itu? Yang pertama adalah mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita diberi mata, bersyukur, diberi waktu sempat juga kita syukuri, kita diberi kebebasan untuk menghirup udara segar, kita juga harus bersyukur. Tentu saja syukur kita adalah syukur yang tidak hanya berupa ucapan saja, tetapi juga syukur dalam bentuk perbuatan. Ini yang perlu kita garis bawahi. Menurut Imam Al-Qurtubi, manfaat daripada bersyukur itu kita bisa merasakannya, dan kita juga akan mendapatkan kesempurnaan daripada nikmat yang telah kita rasakan. Ini dicontohkan oleh Allah di dalam Quran surat Saba, cerita tentang Saba lagi ini Bu, dari ayat 15 sampai dengan ayat 16. Di sana dikatakan ya bahwasanya kaum Saba itu ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kemudian kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Rabbmu, dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, dan Rabbmu adalah Rabb yang maha pengampun. Nah, ya, sudah diberi karunia oleh Allah yang begitu luar biasanya, ya, tetapi mereka kemudian berpaling, sehingga apa? Ya, oleh Allah mereka didatangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kemudian diganti kedua kebun itu dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohonan yang berbuah pahit. Nah ini ya, jadi ini adalah gambaran daripada orang yang kufur nikmat, ya, yang kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi keberkahan itu merupakan dambaan setiap insan, ya. Supaya kita mendapatkan keberkahan, ya, syarat mutlak adalah kita harus beriman, kemudian beramal soleh sebagai wujud ketakwaan kita kepada Allah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.